Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya teman-teman. Kapanpun kalian menonton ini, saya Nathanael Leonardo, perwakilan dari kelompok UPN Veteran Jakarta, ingin mempresentasikan mengenai sebuah teori, yaitu teori semiotika yang dicanangkan oleh 3 peneliti. Ada Peirce, Ferdinand de Saussure, dan Baudrillard. Oke, next. Oke, ini tim kami, tim UPNPJ. Ada saya sendiri, Nathanael Leonardo, dan teman saya Rizkika Novia, Mutiara Putri, Weldy Bilhuda, dan Hilda Irianti Rahma. Dan ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Table of Contents yang pertama ada sejarah dan penggagas teori semiotika. Kedua, asumsi dan paradigma teori semiotika. Ketiga, ada konsep dasar teori semiotika. Dan yang terakhir ada contoh kasus itu sendiri, teori dari teori semiotika. Next. Yang pertama, kita bahas adalah dari sejarah dan penggagas teori semiotika. Semiotika menurut Berger memiliki 2 tokoh, yakni Ferdinand de Saussure tahun 1957 hingga 1913 dan Charles Sanders Peirce tahun 1839 sampai 1914. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain, karena Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat. Latar belakang keilmuan adalah linguistik atau bahasa, sedangkan Peirce adalah filsafat. Jadi kalau si Saussure itu linguistik dasarnya, dan Peirce ini filsafat. Saussure menyebut ilmu yang dikembangkannya semiologi, sedangkan Peirce menyebut ilmu yang dikembangkannya sebagai semiotika atau semiotics. Next. Ya, ini adalah 3 tokoh ya yang mencanangkan dari teori semiotika itu sendiri. Yang pertama ada Peirce dari Amerika Serikat, lahir pada 10 September tahun 1839 di Cambridge, Massachusetts, United States. Yang kedua ada Ferdinand de Saussure, lahir di 26 November 1857 di Geneva, Switzerland. Dan yang ketiga ada Jean Baudrillard, lahir pada 27 Juli 1929 di Reims, France. Kedua, kita bahas asumsi dan paradigma dari teori semiotika. Nah, ini ada bagian sederhana, teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat, yaitu ada sign, interpretant, dan object. Ya, ketiga poin ini atau 3 aspek ini saling berhubungan satu sama lain dan terikat satu sama lain. Ya. Sign mempengaruhi interpretant dan interpretant mempengaruhi objek, dan demikian juga objek mempengaruhi sign, demikian sebaliknya. Yang pertama ada sign atau tanda. Adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau merepresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Yang kedua, objek atau acuan tanda adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda. Ketiga, ada interpretan atau pengguna tanda adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Next. Nah, ini ada contohnya dari teori semiotika menurut Peirce. Saat seorang gadis mengenakan rok mini, maka gadis itu sedang mengomunikasikan mengenai dirinya kepada orang lain yang bisa jadi memaknainya sebagai simbol keseksian. Begitu pula ketika Nadia Safira muncul di film Coklat Strawberry dengan akting dan penampilan fisiknya yang memikat, para penonton bisa saja memaknainya sebagai ikon wanita muda cantik dan menggairahkan. Jadi di sebelahnya ada bagian sederhana mengenai Nadia Safira itu sendiri yang merepresentasikan dirinya dengan pakaian yang dia kenakan dalam film dan tokoh yang dia jalankan dalam film tersebut yang menjadi tanda bagi para penontonnya yang merepresentasikan itu sebagai hal yang cantik dan menggairahkan dari sosok Nadia Safira itu sendiri. Karena emang semua itu kembali lagi saling berkesinambungan satu sama lain. Next. Nah, ini ada asumsi teori semiotika dari Ferdinand de Saussure. Dalam berkomunikasi, seseorang menggunakan tanda untuk mengirim makna tentang objek dan orang lain akan menginterpretasikannya tanda tersebut. Saussure memaknai objek sebagai referen dan menyebutkannya sebagai unsur tambahan dalam proses penandaan. Contoh ketika orang menyebut kata anjing dalam tanda kutip, ya, atau itu sebagai sebuah tanda yang memberikan tanda sebelum didengar itu sebagai signifier. Dengan ada mengumpat, maka hal tersebut merupakan tanda kesialan ya. Signified berarti udah diterima dan ditandai sebagai ini orang lagi mengumpat, makanya jadi signified. Begitulah menurut Saussure. Signifier dan signified merupakan kesatuan tak dapat dipisahkan seperti 2 sisi dari sehelai kertas. Sobur tahun 2006.
Nah, itu ada bagan sederhana di samping ya. Kalau berdasarkan dari Saussure bahwa emang tanda itu dimaknai bukan dimaknai, maksudnya bisa diibaratkan seakan seperti seperti sebuah koin yang memiliki dua sisi, yang satu sebagai petanda dan penanda yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Next. Ini ada asumsi teori semiotika Jan Baudrillard. Ya, yang pertama ada tanda-tanda memang terpisah dari objek yang mereka tandai dan bahwa media telah menggerakkan proses ini hingga titik di mana titik ada yang nyata. Hingga titik di mana tidak ada yang nyata. Maaf. Kedua, menjadi media simulasi dan apa yang disebut cyberblitz telah mengkonstitusi bidang pengalaman baru, tahapan sejarah, dan tipe masyarakat yang baru. Ketiga, media mendominasi kehidupan kita dengan informasi yang membentuk apa yang kita rasakan sebagai pengalaman yang nyata, tapi yang juga dihilangkan dari hal-hal yang dialami. Kemudian, budaya komoditas kita yang didorong oleh media merupakan salah satu aspek simulasi tempat kita hidup. Ya, next. Contoh teori semiotika Jan Baudrillard, sebuah iklan menampilkan seorang pria lemah yang kemudian menenggak sebutir pil multivitamin seketika pria tersebut memiliki energi yang luar biasa. Mampu mengerek sebuah truk tentu hanya mengada-ngada. Karena mana mungkin hanya karena sebutir pil seseorang dapat berubah kuat luar biasa. Padahal iklan tersebut hanya ingin menyampaikan pesan produk sebagai multivitamin yang memberi asupan energi tambahan untuk beraktivitas sehari-hari agar tidak mudah capek. Namun cerita iklan dibuat luar biasa agar konsumen percaya. Inilah tipuan realitas atau hiperrealitas yang merupakan hasil konstruksi pembuat iklan. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini ada paradigma teori semiotika. Paradigma apa sih yang digunakan dari teori semiotika itu sendiri? Teori semiotika termasuk dalam kategori paradigma kritis dikarenakan paradigma ini percaya bahwa media adalah sarana di mana kelompok dominan dapat mengontrol kelompok yang tidak dominan, bahkan memarginalkan mereka dengan menguasai dan mengontrol media. Salah satu sifat dasar dari teori kritis adalah selalu curiga dan mempertanyakan kondisi masyarakat dewasa ini. Karena kondisi masyarakat yang kelihatannya produktif dan bagus tersebut sesungguhnya terselubung struktur masyarakat yang menindas dan menipu kesadaran khalayak. Seperti hal yang dikatakan oleh Jan Baudrillard, bahwasanya tanda-tanda yang memang terpisah dari objek yang mereka tandai, dan bahwa media telah menggerakkan proses ini hingga titik di mana tidak ada yang nyata. Next. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk dalam konsep dasar teori semiotika. Next. Ada 3 konsep dasar dalam teori semiotika menurut Peirce, yaitu ada representamen, objek, dan interpretan. Representamen yang pertama berfungsi sebagai tanda, Saussure menamakannya signifier. Peirce menggunakan istilah representamen dengan merujuk pada triadik secara keseluruhan, namun secara terminologis ia kadang-kadang menggunakan istilah sign atau tanda alih-alih representamen. Kemudian ada objek, adalah sesuatu yang diwakili oleh representamen yang berkaitan dengan acuan. Objek dapat berupa representasi mental ada dalam pikiran, dapat juga berupa sesuatu yang nyata di luar tanda. Kemudian yang terakhir ada interpretan. Merupakan makna dari tanda dari representamen dimaknai dan jadi interpretan. Pada beberapa kesempatan ia menggunakan istilah significance, signification, atau interpretation, atau dalam berdasarkan si Ferdinand itu signified. Next. Nah, ini the Saussure. Significant, langue dan paro, sinkronik dan diakronik, dan yang terakhir sintaktik dan paradigmatik. Yang pertama significant. Signifikan atau disebut juga signifier merupakan hal-hal yang tertangkap oleh pikiran kita seperti citra bunyi, gambaran visual, dan lain sebagainya. Sedangkan signify atau yang biasa disebut juga sebagai signified merupakan makna atau kesan yang ada dalam pikiran kita terhadap apa yang tertangkap. Kemudian language dan parole adalah sistem bahasa dan sistem abstrak yang digunakan secara kolektif, seolah disepakati bersama oleh semua pengguna bahasa, serta menjadi panduan dalam praktik berbahasa dalam suatu masyarakat. Sedangkan parole adalah praktik berbahasa dan bentuk ujaran individu dalam masyarakat pada satu tanda tertentu. Kemudian yang ketiga, sinkronik dan diakronik.
Sinkronik merupakan telaah bahasa yang mana mempelajari bahasa dalam satu kurun waktu tertentu. Sedangkan diakronik mempelajari bahasa secara terus-menerus atau sepanjang masa selama bahasa tersebut masih digunakan. Sintakmik dan paradigmatik. Sintakmik menjelaskan hubungan antar unsur dalam konsep linguistik yang bersifat teratur dan tersusun dengan beraturan. Sedangkan asosiatif paradigmatik menjelaskan hubungan antar unsur dalam suatu tuturan yang tidak terdapat pada tuturan lain yang bersangkutan. Next. Dan yang ini yang terakhir, menurut John Baudrillard, ada hiperrealitas yang pertama. Baudrillard menggambarkan dunia ini sebagai hiperrealitas. Sebagai contoh, media mulai tidak lagi menjadi cermin realitas, melainkan jadi realitas atau bahkan lebih real dari realitas. Ini menurut Ritzer tahun 2009, halaman 678. Kemudian yang kedua, budaya simulasi. Budaya komoditas dunia kini didorong oleh media dan membuat simulasi di tempat kita hidup. Lingkungan tiuran memberitahu kita apa yang harus dilakukan karena lingkunganlah yang membentuk selera, pilihan kesukaan, dan kebutuhan kita. Ketiga, nilai tanda dan nilai simbol. Masyarakat kapitalisme lanjut late capitalism, nilai guna dan nilai tukar telah dikalahkan oleh sebuah nilai baru, yakni nilai tanda dan nilai simbol. Nilai tanda dan nilai simbol yang lahir bersama dengan meningkatnya tahap ekonomi masyarakat barat lebih memandang makna simbolik sebuah objek ketimbang manfaat atau harganya, melainkan berdasarkan prestis dan makna simbolisnya. Next. Nah, ini ada contoh dari kasus yang kami pilih berdasarkan teori semiotika. Next. Oke, jadi teman-teman semua, mungkin kalau teman-teman semua ada yang paham dengan dunia teknologi saat ini, khususnya dunia komputer, tahun 2020 ini memang tahun yang sangat panas ya, dari persaingan antara kedua brand ternama, antara AMD dan Nvidia. Jadi kurang lebih secara sederhana sejarahnya, bukan sejarahnya, latar belakang contoh kasus ini tuh di tahun 2020 baik AMD dan Nvidia itu sama-sama akan mengeluarkan graphic card mereka yang terbaru. Kalau di Nvidia RTX 3000 series dan AMD RDNA 2 atau RX 6000 series. Nah, memang ini kedua brand ini memang saling bersaing dan sudah sangat lama bersaingnya, dari tahun satu dekade lebih yang lalu udah mulai bersaing. Nah, waktu Nvidia ini akan merilis RTX 3000, di mana mereka juga mempromosikan produk RTX 3000 series mereka, itu memang spesifikasi yang ditawarkan tuh dalam presentasi mereka tuh memang benar-benar menggiurkan, dan banyak para tech enthusiast atau para penikmat dunia teknologi itu berasumsi seperti yang kalau teman-teman bisa lihat di salah satu foto ini yang kita pilih nih, tweet dari salah satu konsumen di dunia, Jeremy Solar. There's just no way RDNA 2 gets close to RTX 3000 performance if these numbers are real. Jadi emang saking bagusnya, kayak it's too good to be true, dari performa RTX 3000 series tuh bikin banyak orang berasumsi kayak aduh AMD nyerah deh, kayak ini tahun ini nggak akan bisa deh kayaknya. Nah, ini di bawahnya dibalas sama Scott Herkelman. Scott Herkelman ini kalau teman-teman boleh lihat di Google, siapa dia tuh? Dia salah satu petinggi dari perusahaan AMD di bidang graphic cards tentunya. AMD kan juga bikin prosesor, tapi dia di bidang graphic cards-nya. Dia membalas dengan sebuah emot. Emotnya tuh kayak emot yang mikir, warna karakter kuning gitu. Nah, ini emot ini dibahas nih oleh banyak orang nih. Aduh, ini tandanya apa nih? Apakah tandanya si Scott lagi atau AMD lagi menyembunyikan produk terbaiknya, yaitu RDNA 2-nya, atau tanda sebagai aduh kayaknya nyerah nih AMD. Secara sederhana, Ferdinand menyampaikan pengamatannya terkait arti sebuah tanda dalam berkomunikasi sebagai dua hal, yaitu kan ya tadi dari Ferdinand, itu penanda atau signifier, dan yang menerima atau signified. Dan Peirce menyampaikan bahwa tanda yang muncul itu memiliki relasi dengan sebab dan akibat dari pengirim tanda tersebut. AMD memang tahun-tahun kebelakang ini sering kali kalah dengan Nvidia. Jadi tanda emot ini sudah cukup bisa menguatkan asumsi banyak orang, kalau apakah tahun 2020 ini AMD akan kalah. Beberapa bulan lalu nih,
kurang lebih 2 bulan yang lalu, dunia komputer di dunia, termasuk di Indonesia, sedang dalam salah satu masa keemasannya. Ada persaingan yang sangat menarik perhatian dalam dunia teknologi khususnya komputer. NVIDIA menunjukkan spesifikasi terbaru dari sebuah produknya. AMD sebagai kompetitornya juga secara kebetulan akan merilis produk terbarunya, hanya saja belum seperti yang dilihat dari tweet di atas. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, karena apa? Emot ini tanda berupa emot yang diberikan oleh Scott bisa saja mempengaruhi penjualan dari perusahaan AMD itu sendiri. Namun cukup beruntung, ternyata AMD juga memberikan value yang baik bagi para konsumen. Jadi memang tanda itu sempat membuat heboh, tapi ternyata cukup beruntung AMD bisa mengatasi itu semua. Jadi ini contoh kasus yang kita pilih, teman-teman. Mungkin sekian itu aja presentasi yang kami sampaikan terkait teori semiotika, membahas mengenai bahasa dan simbol atau tanda dalam hal berkomunikasi. Dan ya, thanks for your attention. Thank you.